Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang ada di rumah? Masih dalam keadaan sehat kan? Gimana kuliah daringnya? Sudah mulai bosan? Apakah baik-baik saja bagian punggung ke bawah? Nah, di kuliah daring ini biasakan untuk dikit-dikit ya, atau seringkali melakukan peregangan, olahraga ringan gitu, supaya bagian punggung ke bawahnya itu nggak pegel-pegel seperti itu. Oke, kali ini bersama saya kita akan melanjutkan membahas terkait dengan jaminan produk halal. Jadi kalau minggu lalu kita masih overview ya secara keseluruhan, ternyata di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang terkait dengan jaminan produk halal. Nah, sebenarnya syarat sertifikasi halal itu seperti apa itu kan. Nah, syaratnya itu sebenarnya banyak sekali. Ini saya ambilkan dari standar HAS 23.000 dari LPP MUI dan SNI 99.001/2016. Jadi kalau memang dari JPH sendiri memang masih secara umum terkait dengan bahan produk, fasilitas produksi, dan lain sebagainya. Dan karena yang mengeluarkan fatwa halal itu adalah MUI, maka dari syarat sertifikasi halal ini saya ambilkan dari standar yang dimiliki oleh MUI. Jadi memang syarat sertifikasi ini itu sudah ada sebelum undang-undang JPH itu keluar, seperti itu. Nah, kita belajar dulu terkait dengan klasifikasi bahan. Jadi bahan itu pada produk makanan terbagi menjadi 3, yaitu bahan baku, bahan utama yang digunakan dalam kegiatan produksi, kemudian bahan tambahan. Kalau secara jumlah memang bahan tambahan ini dia tidak atau lebih sedikit dibandingkan dengan bahan baku, dan dia memang sengaja ditambahkan ke dalam produk untuk menghasilkan suatu komponen atau sifat tertentu. Kemudian yang terakhir adalah bahan penolong. Ini dia sifatnya membantu proses produksi, tetapi bahan ini tidak menjadi bagian dari komposisi. Contohnya begini, bahan baku misalkan dalam pembuatan produk itu adalah, contohnya ya, itu adalah tepung terigu misalkan, kan dia digunakan dalam jumlah yang paling banyak. Kemudian bahan tambahannya itu bisa saja menggunakan misalkan telur, kemudian gula, garam, itu adalah bahan tambahan. Bahan penolong contohnya adalah enzim misalkan untuk mempercepat proses pembuatan. Nah, klasifikasi produk dalam konteks sertifikasi ini ada 5, yaitu bahan hewani, bahan nabati, bahan alkohol atau etanol, bahan kimia sintetis, dan bahan mikrobial. Dari 5 bahan ini yang paling mudah untuk dilakukan sertifikasi adalah bahan nabati. Ya. Kalau untuk yang lainnya itu persyaratannya itu banyak, lumayan banyak sih. Oke, kita bahas satu persatu. Kriteria bahan. Ini adalah kriteria yang saklek istilahnya ya, yang sudah pasti harus dipatuhi. Yang pertama adalah tidak boleh berasal dari bahan haram. Bahan haram itu apa aja? Yang pertama adalah babi dan turunannya. Ini adalah kalau tingkatan keharamannya adalah nomor 1. Jadi kalau babi dan turunannya ini tidak dimaafkan. Artinya kalau sudah ada babi dan turunannya, meskipun sedikit, meskipun hanya bersinggungan, itu produknya sudah dianggap haram. Nah, kemudian selanjutnya ada khamr, minuman beralkohol, dan turunannya yang diperoleh dari pemisahan fisik ini juga tidak boleh. Kemudian darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia juga tidak boleh ada. Namun mulai dari khamr sampai bagian dari tubuh manusia itu apabila bersinggungan itu masih bisa disucikan kembali dan produknya bisa menjadi halal dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau sudah babi dan turunannya meskipun hanya sedikit saja terkena, itu sudah termasuk haram. Nah, ini adalah syarat bahan hewani. Jadi bahan hewani yang digunakan itu statusnya harus halal dan dapat ditelusur status kehalalannya. Misalkan menggunakan ayam, ayamnya disembelih di mana gitu kan. Nah, tempat penyembelihannya itu harus memperoleh sertifikat halal. Jadi memang tidak sembarangan gitu. Kemudian bahan tidak dihasilkan dari fasilitas yang digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi dan turunannya. Jadi memang sama sekali tidak boleh ada produk babi dan turunannya, meskipun misalkan untuk bahan penolong itu misalkan contohnya adalah antifoam
supaya tepungnya tidak menggumpal. Nah, antifoamnya itu kan bisa saja menggunakan lemak babi. Nah, itu juga nggak boleh. Meskipun dia hanya digunakan dalam bentuk sedikit, tidak mengubah produk misalkan, tapi karena ada dari babinya, tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kemudian bahan juga tidak bercampur antara bahan haram dan najis. Selanjutnya, harus berasal dari hewan halal, bukan pula darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia. Selanjutnya, apabila disembelih harus membuktikan bahwa penyembelihan ini sesuai dengan syariat Islam. Nah, apabila menggunakan hewan laut, maka halal, karena memang hewan laut itu semuanya adalah halal, baik hidup maupun bangkai. Nah, bagaimana dengan alkohol dan etanol? Alkohol dan etanol ini ada persyaratannya. Yang pertama adalah alkohol tidak berasal dari industri khamr atau minuman keras, nggak boleh. Kemudian apabila menggunakan alkohol, ini konteksnya alkohol yang di luar khamr ya, itu kadar alkohol pada produk akhir tidak boleh terdeteksi. Nah, misalkan gini, mau bikin teh rosella misalkan. Nah, teh rosellanya ini direndam dulu dengan alkohol. Kemudian rosellanya nanti setelah itu dikeringkan. Nah, ketika proses pengeringan, alkoholnya itu kan akan menguap. Kemudian sisa alkohol di teh rosella itu akan deteksi apakah masih ada alkohol atau tidak. Jadi harusnya tidak boleh ada alkohol di produk akhir. Seperti itu ya. Oke. Kemudian apabila menggunakan alkohol dari khamr itu bentuknya cair dan diperoleh secara pemisahan fisik, maka tidak boleh digunakan. Kemudian apabila bentuknya padat, misalkan kayak brewer yeast gitu kan, boleh digunakan setelah dicuci dengan syar'i sehingga hilang rasa bau dan warna dari najisnya. Karena khamr itu kan termasuk najis, jadi harus dipisahkan supaya rasa bau dan warnanya itu menjadi hilang. Kemudian apabila kita tetap menggunakan alkohol dari khamr, nah itu harus direaksikan secara kimia sehingga akan membentuk senyawa baru. Nah, ini baru boleh digunakan. Nah, syarat bahan mikrobial. Karena ada beberapa bahan tuh yang kita harus menggunakan mikroba kan, seperti misalkan enzim. Nah, syaratnya adalah bahan tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia. Jadi memang aman untuk digunakan. Kemudian, media pertumbuhan mikroba, bahan aditif dan bahan penolong tidak mengandung bahan yang berasal dari babi dan turunannya. Jadi ketika kalian menumbuhkan mikroba itu kan butuh media ya. Nah, itu medianya itu tidak boleh dari babi dan turunannya, nggak boleh. Kalau berasal dari babi dan turunannya, maka misalkan kita menggunakan enzim, kemudian enzimnya itu kita gunakan untuk membuat bahan pangan, maka produk akhir dari pengolahan itu sifatnya adalah haram, tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya, bahan mikroba yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, maka media pertumbuhan harus menggunakan bahan yang suci dan halal. Jadi misalkan tadi kita menggunakan ini ragi. Ketika menumbuhkan ragi, atau misalkan gini aja bikin yogurt kan, kalau yang kita dapat yogurt di komersial itu kan ada yogurt, kemudian isinya adalah bakteri kan. Kemudian kita tumbuhkan nih bakterinya itu, kita campurkan yogurtnya di susu untuk melakukan fermentasi. Karena kita menggunakan bakteri plus medianya, yaitu yogurt yang awal tadi, itu kan tidak dipisahkan, maka yogurtnya ini harus suci dan halal. Seperti itu ya. Kemudian apabila misalkan medianya ini menggunakan bahan yang haram selain babi dan turunannya, maka harus dipisahkan. Nanti mikrobanya itu harus dipisahkan, kemudian disucikan sehingga mikrobanya bisa kita gunakan untuk proses yang lain, itu baru boleh. Kemudian apabila menggunakan mikroba rekombinan, maka mikroba yang bersangkutan tidak boleh berasal dari gen
babi atau manusia. Nah, ini bahan nabati. Bahan nabati bebas dari sifat haram atau tidak jelas status kehalalannya. Jadi paling enggak bahan nabatinya ini tidak bersinggungan dengan bahan hewani atau babi dan turunannya. Kemudian jika ada bahan tambahan, maka perlu dokumen tertelusur status kehalalannya. Kemudian apabila menggunakan bahan kimia dan sintetis, itu harus berstatus halal. Kriteria yang lain yang sudah saya sebutkan berkali-kali tadi, bahan babi dan turunannya benar-benar tidak boleh digunakan dan bersinggungan sama sekali dalam proses produksi. Sama sekali dari ujung, dari kita bahan baku, mengumpulkan bahan baku hingga produk akhir sampai ke konsumen tidak boleh bersinggungan dengan babi dan turunannya. Kemudian apabila bersinggungan dengan bahan haram bukan babi dan turunannya, itu masih bisa digunakan, namun harus disucikan terlebih dahulu. Agak ribet ya? Ya, memang. Nah, bagaimana kita menelusuri bahan? Bagaimana supaya kita tahu bahan yang kita gunakan ini halal gitu kan? Yang paling gampang adalah minta sertifikat halal yang diakui oleh lembaga terkait, misalkan dari MUI atau dari BPJPH. Kemudian perlu juga ditanyakan terkait dengan spesifikasi produk. Jadi misalkan tentang deskripsi produknya, prosesnya bagaimana, komposisinya apa aja, kandungan, sumber bahannya seperti apa, itu kita perlu tahu supaya kita mudah untuk menelusuri. Oh, ternyata komposisinya dari ini. Kemudian perlu juga diagram alur arus produksi. Siapa tahu ketika pembuatan produksi, oh ternyata satu pabrik, kemudian bersinggungan dengan bahan yang ada babinya. Nah, itu juga nggak boleh. Makanya penting untuk punya atau mendapatkan diagram alur proses produksi. Selanjutnya adalah sertifikat analisa hasil lab terkait dengan kandungan fisik, kimia, dan mikroba. Misalkan tadi menggunakan alkohol di produk akhir, alkoholnya jumlahnya berapa, konsentrasi alkoholnya harusnya berapa, kan harusnya 0 ya. Kemudian ternyata di hasil labnya itu apakah benar-benar 0 atau masih tersisa sedikit. Nah, itu harus ada sertifikatnya. Nah, ini adalah bahan yang harus ada sertifikat halal. Misalkan yang pertama adalah bahan yang berasal dari hewan dan turunannya, misalkan seperti daging, gelatin, arang tulang, enzim, dan lain sebagainya. Nah, karena misalkan nih gelatin dari ayam misalkan, tapi kan ayamnya disembelihnya bagaimana? Apakah disembelih dengan syariat Islam atau tidak? Kalau disembelih dengan syariat Islam, maka gelatinnya atau mungkin arang tulangnya ya halal. Tapi kalau tidak disembelih dengan syariat Islam, meskipun itu hewannya sebenarnya adalah halal, ya akhirnya produk turunannya menjadi haram, seperti itu. Kemudian bahan yang umumnya diproduksi dengan proses atau bahan yang kompleks, contohnya vitamin sama flavor sintetis, itu kan ribet ya, perlu banyak enzim, perlu ini, itu, ini. Nah, itu perlu ada sertifikat halal supaya mudah gitu kita menelusuri dan membuktikan bahwa ini aman digunakan. Kemudian bahan yang sulit ditelusuri ketelusurannya, misalkan seperti whey sama laktos. Nah, ini perlu tahu juga apakah whey sama laktosnya ini halal atau tidak gitu kan, karena memang sulit untuk ditelusuri. Kemudian bahan yang prosesnya menggunakan bahan dari hewan, contohnya misalkan kasein yang dihidrolisa menggunakan enzim pankreatik. Karena menggunakan enzimnya ini dari mana? Apakah ketika menumbuhkan mikroba untuk menghasilkan enzim ini dia medianya bagaimana gitu kan. Kemudian misalkan pankreasnya siapa gitu kan, apakah pankreasnya babi atau mungkin pankreasnya hewan, kalau hewan nyembelihnya bagaimana. Nah, itu harus jelas. Nah, kalau di Indonesia kan sering ya ada daging impor gitu ya. Daging impor ini juga harus ada sertifikat halalnya. Memang paling banyak daging impor itu dari Australia, karena di Australia itu memang sudah ada rumah potong hewan yang halal. Dan itu nanti dagingnya bisa diekspor ke Indonesia. Untuk dokumen yang lain bisa kalian baca sendiri.
Selanjutnya, ketentuan khusus sertifikat halal. Nah, bagaimana misalkan nih kita menggunakan bahan yang ternyata bahannya itu sertifikatnya sudah kadaluarsa. Nah, ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah bahan boleh digunakan jika diproduksi pada saat masa berlaku sertifikat halalnya masih berlaku. Misalkan gini, ternyata hari ini sertifikat halalnya habis gitu ya. Tapi ternyata produk ini tuh sudah dibuat 1 minggu yang lalu. Nah, padahal 1 minggu yang lalu sertifikat halalnya masih berlaku, jadi nggak apa-apa, bisa kita gunakan seperti itu. Kemudian apabila bahan lama ini bisa tetap kita gunakan apabila bahan yang diproduksi pada masa berlakunya sertifikat halal, kemudian bahan dilengkapi dengan surat SKPP dari MUI. Nah, ini adalah terkait dengan produknya. Jadi nama-nama produk dan produk apa aja yang perlu dilakukan sertifikasi halal itu juga sudah diatur di HAS 23.000 oleh MUI. Jadi misalkan nih restoran mau meminta sertifikasi halal gitu kan. Jadi restoran tersebut semua menu yang ada di restoran itu harus disertifikasi. Misalkan ada 100 menu, ya 100 menu itu harus disertifikasi. Baik menu yang dibuat sendiri atau misalkan barang titipan. Jadi gini, kadang beberapa produk di restoran itu nggak dia bikin sendiri. Dia tuh kadang hanya menjualkan gitu ya. Nah, meskipun dia hanya menjualkan, itu barang jualan di situ tuh semuanya harus halal begitu. Oke, selanjutnya apabila kita menggunakan produk flavor, seasoning atau fragrance, parfum, nah ini semua nama dagangnya harus didaftarkan untuk sertifikasi halal. Seperti itu ya. Kemudian untuk produk non-retail, produknya itu harus dirinci untuk semua nama, kode, dan varian produknya. Karena memang sertifikasi halal ini kita ada ketelusuran bahannya itu dari mana dan lain sebagainya, makanya segala informasi terkait dengan bahan ini harus jelas dan ada. Oke. Kemudian selanjutnya ada nama produk. Jadi nama produknya itu tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Itu nggak boleh. Kemudian tidak memiliki kecenderungan bau dan rasa yang mengarah pada produk yang diharamkan. Misalkan contohnya adalah soju halal, itu nggak boleh sebenarnya. Soju itu kan produk fermentasi yang sebenarnya dia haram. Kemudian apabila ada produk sejenis dan mendapatkan sertifikasi halal, itu sebenarnya nggak boleh. MUI tidak akan mengeluarkan itu karena dianggap ini mirip dengan produk yang sifatnya haram. Kemudian misalkan lagi adalah mie setan. Setan itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat ya. Jadi ya dianggapnya itu juga tidak akan mendapatkan sertifikasi halal. Seperti itu. Kemudian kriteria yang lain untuk produk retail. Jika suatu merek tertentu didaftarkan, maka semua varian produk dengan merek yang sama juga harus didaftarkan. Contohnya begini, susu UHT ada yang 1 liter, ada yang 250 ml. Itu masing-masing harus didaftarkan. Yang 200 ml itu didaftarkan, yang 1 liter juga harus didaftarkan. Meskipun formulanya sama. Tapi karena packagingnya beda, itu harus didaftarkan sendiri-sendiri. Kemudian apalagi ya yang penting, ini misalkan nih ada yang mau merayakan ulang tahun di sebuah restoran gitu ya, maka kue tartnya itu harus bersertifikat halal. Kan misalkan restoran itu kan tidak membuat kue tart sendiri ya, kue tartnya itu kan dari misalkan catering lain gitu ya, atau toko roti yang lain. Nah itu kue tartnya itu yang meskipun dijualnya atau pestanya di situ gitu kan, dan itu kotaknya itu diambil dari toko yang lain, itu harus mendapatkan sertifikat halal. Tapi misalkan nih nggak dapat sertifikat halal, maka hanya boleh dipotong dan difoto saja, tidak boleh dimakan. Begitu pula dengan hadiah berupa makanan dan minuman yang dibagikan pada peserta itu juga harus halal. Bila tidak halal, itu hanya boleh diberikan tapi tidak boleh dimakan di situ. Seperti itu peraturannya.
Kemudian terkait dengan nama, ini yang tidak akan pernah mendapatkan sertifikasi halal. Yang pertama adalah nama produk yang mengandung nama minuman keras. Jadi misalkan tadi soju halal, itu nggak boleh. Kemudian nama produk yang mengandung nama babi dan anjing keturunannya juga nggak boleh. Nama produk yang menggunakan nama setan, mie setan, mie gendruwo, es gendruwo, nah seperti itu nggak boleh. Kemudian nama produk yang mengarah pada kekufuran dan yang berkonotasi erotis, vulgar ataupun porno, itu juga tidak boleh. Jadi ya gunakan nama-nama yang membangkitkan semangat, menyenangkan gitu ya. Kan banyak ya produk-produk yang jauh lebih menyenangkan namanya daripada nama-nama yang seperti itu. Kemudian kalau bentuk yang tidak dapat sertifikasi adalah bentuk babi dan anjing. Contohnya misalkan mau bikin jelly, cetakannya adalah cetakan babi dan anjing gitu ya, itu nggak boleh. Kemudian bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar atau porno. Contohnya misalkan kemasannya ada gambar wanita bikini, pakai bikini, itu juga nggak boleh, nggak pernah akan dapat sertifikasi halal. Kemudian terkait dengan fasilitas produksi. Jadi yang namanya halal itu tidak hanya berkaitan dengan bahan, tapi juga terkait dengan infrastruktur. Karena ketika membuat produk itu pasti akan bersinggungan dengan alat-alat. Jadi memang infrastruktur itu juga akan diatur. Apakah bangunan fasilitasnya, perangkat lunaknya, transportasinya, teknologi informasi itu sudah memenuhi persyaratan undang-undangan apa belum, seperti itu. Kemudian yang paling penting ya, semua alat produksi ini harus didaftarkan. Jadi misalkan menggunakan pipa jenis apa misalkan ya, kemudian sendoknya apa, blendernya apa, itu semuanya harus didaftarkan dan ditulis sejelas-jelasnya. Kemudian fasilitas produksi ini tidak boleh digunakan bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi halal dan yang tidak disertifikasi halal. Jadi misalkan mau masak nasi goreng, kemudian pancinya itu adalah panci bekas, misalkan digunakan untuk menggoreng babi, itu nggak boleh. Jadi kalau mau menggoreng babi ya pakai panci sendiri, mau bikin nasi gorengnya halal, pancinya juga harus sendiri. Jadi paling gampang dapurnya dipisah. Kalau misalkan pancinya itu mau digunakan, panci bekas babi itu mau digunakan untuk membuat nasi goreng yang halal gitu kan, pancinya itu harus dicuci dulu dengan air 7 kali sama dengan tanah, seperti itu, baru boleh digunakan untuk bahan yang halal. Kemudian apalagi ya yang penting, fasilitas penyimpanan ini harus terjaga, jadi mencegah terjadinya kontaminasi najis. Jadi misalkan ada darah, kemudian ada bangkai, itu nggak boleh. Jadi memang harus benar-benar fasilitasnya itu bagus. Kemudian apalagi ya yang penting untuk saya sampaikan, ini ada syaratnya. Untuk syarat fasilitas produksi sudah jelas, tidak ada penggunaan babi dan turunannya. Kemudian aplikasi prosedur pencucian yang memadai. Selanjutnya, pencucian fasilitas ini tidak mengandung babi dan turunannya, dapat menggunakan air paling gampang atau mungkin non air, misalkan seperti dextrin, maltodextrin, disikat dan lain sebagainya, itu boleh digunakan. Kemudian yang sebelah kanan ada fasilitas yang harus bebas dari babi. Itu misalkan seperti rumah potong hewan, jelas gak boleh bercampur antara rumah potong hewan halal dengan rumah potong hewan haram, misalkan seperti babi, itu harus terpisah. Kemudian pabrik pengolahan daging, dapur, sama fasilitas yang kontak dengan bahan atau produk, ini harus semuanya bebas dari babi dan turunannya. Untuk fasilitasnya seperti gudang, sampling room, sama transportasi, bahkan sama transportasinya itu pun juga tidak boleh terkontaminasi oleh babi dan turunannya. Nah ini dokumennya tuh banyak sekali memang kalau untuk sertifikasi halal. Makanya saya bilang yang kemarin saya bilang, sertifikasi halal itu atau kehalalan pangan itu memang tingkat keamanannya dia paling tinggi, paling ketat, karena
dokumennya banyak ya harus ditelusuri. Kemudian banyak sekali hal-hal yang harus zero, harus nol, misalkan seperti alkoholnya, kemudian kandungan babinya itu harus nol, makanya sangat ketat. Dan dokumennya juga saya rasa memang sangat banyak ya. Ini bisa dibaca sendiri untuk jenis-jenis dokumen. Ada dokumen utama, ada juga dokumen pendukung. Oke, demikian kuliah kita kali ini. Memang materinya agak ribet, ruwet dan lain sebagainya, namun saya harapkan kalian bisa memahami. Dan sebenarnya masih ada satu materi lagi terkait dengan titik kritis kehalalan makanan dan minuman, tapi nanti akan saya sampaikan di waktu yang lain. Selanjutnya kita diskusi ya.